Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagamu Japanese Class. Masih bareng Mutia Amanda di sini. Minasan genki desu ka? Hari ini nggak bosan-bosannya ya, aku bawain topik lagi buat kalian. Kali ini topiknya menarik banget karena aku akan bahas tentang gimana sih caranya, cara-cara unik lah ya, supaya kita bisa mengingat dan juga memperkuat kosakata dalam bahasa Jepang alias kotoba-kotoba dalam bahasa Jepang. Karena banyak nih di antara teman-teman semua yang komen, "Kak, gimana ya caranya supaya aku bisa ingat kosakata? Kak, gimana ya caranya ngafalin kosakata dengan cepat, dengan efektif?" Nah, aku akan coba share sama teman-teman gimana caranya aku kalau lagi nginget kosakata. Dan buat teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan kalau kita upload video lagi. Gas! Oke, minasan, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang ini sebenarnya cukup umum sih, yaitu dengan cara dinyanyiin. Ya, bener guys, dinyanyiin. Jadi, kamu mungkin punyalah beberapa lagu favorit atau mungkin lagu-lagu masa anak-anak kamu yang terngiang-ngiang di kepala kamu sampai sekarang. Kayak misalnya lagu Delman, lagu apa lagi ya, Cicak, dan lain-lain ya. Itu banyak banget kan? Nah, caranya masukin kosakata yang mau kamu hafalin ke dalam lagu tersebut, terus kamu karaokein, kamu nyanyiin. Kayak misalnya contohnya nih, aku tuh pengen ngafalin nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Tapi kalau cuma nyebutin Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, kayaknya besok juga bakal lupa ya. Nah, makanya kalau kita masukin ke dalam lagu, itu bakal jadi lebih ingat guys. Kita coba misalnya aku masukin ke lagu Delman, naik Delman pada hari Minggu ya. Kita coba guys, misalnya kayak gini. Senin, Getsuyobi, Selasa itu Kayobi, Rabu, Suiyobi, dan seterusnya. Kayak gitu, itu bakal jadi lebih nempel loh. Bener guys, percaya deh sama aku. Aku juga pernah bikin, kalau untuk kosakata hari-hari, aku bikinnya seperti ini. Aku bikin lagu original ya, kayak jingle pendek gitu. Nichi, Getsu, Kasei, Moku, Kindo. Itu dari hari Minggu sampai Sabtu. Itu bakal lebih gampang untuk kamu ingat. Oke, unik kan caranya? Kita next ke cara kedua. Cara yang berikutnya adalah kalau aku suka mengimajinasikan kosakatanya. Ini sih kalau misalkan ditanya paling relate sama apa ya, biasanya tuh dengan nonton anime kalau aku ya. Jadi kalau udah nonton anime, itu biasanya kita tuh langsung tervisualisasikan si bendanya dengan si karakternya dan kita inget namanya apa. Kayak contoh yang paling nyata aja misalnya di anime Naruto, Naruto suka makan ramen guys. Dan di ramen itu ada yang kayak maki ya, kayak daging, kayak bakso, warnanya putih, bentuknya bunga, terus ada bulat-bulatnya. Kalian tahu nggak itu namanya apa? Itu tuh namanya Naruto Maki atau Naruto aja juga bisa. Nah, jadi kalian tuh ingat, oh Naruto adalah topping yang ada di ramen. Sesimpel itu loh. Itu caranya kamu memvisualisasikan satu kosakata yang bisa relate sama karakter tertentu kayak gitu guys. Contoh lainnya di One Piece misalnya ada karakter Shirohige dan Kurohige yang ternyata ketika ditranslate itu artinya pun sama dengan penampilan mereka. Shirohige itu adalah si janggut putih dan sedangkan Kurohige itu si janggut hitam gitu guys. Jadi kita tahu Kuro itu hitam, Hige itu janggut atau beard dalam bahasa Inggris kayak gitu guys, dan Shiro itu putih. Jadi kita udah kebayang nih, udah tervisualisasikan si orangnya, karakternya, bendanya dengan kosakatanya sekalian. Jadi sebenarnya nonton anime bantu nambah kosakata nggak? Menurut aku bantu banget loh. Cara yang berikutnya adalah teman-teman bisa mengingat kosakata dengan membuat flashcard yang kreatif. Jadi daripada kamu cuma coret-coret di kertas, ngegambar-gambar kanji, nanti lupa kan pastinya ya. Kamu coba bikin jadi sebuah kartu yang lucu gitu loh teman-teman. Kamu gambar ilustrasinya, itu bakalan bikin otak kanan dan otak kiri kamu mengingat gambar ilustrasi dan kosakatanya secara bersamaan. Itu bakal jadi lebih efektif. Makanya buat yang gak mau repot, udah bisa langsung pakai flashcardnya kita. Ini kanji card N4 terbaru teman-teman. Jadi kalau kalian yang juga mau ikutan ujian N4, udah ada list kanjinya di sini. Aku contohin ya teman-teman. Di sini salah satu flashcard yang sudah kita buat, ini kanji kiru, yang artinya memotong. Nah, di kanji ini aku tuh bikin ilustrasi, yaitu orang yang lagi kesulitan motong gergaji guys. Dan gambar kanjinya tuh ternyata mirip sama orang yang lagi kesusahan motong pakai gergaji. So, dengan ilustrasi ini kamu bakal selalu ingat bentuk kanjinya. Setuju nggak sama aku? Yang mau order buruan ya.
Selanjutnya adalah teman-teman bisa dengan cara bermain tebak-tebakan untuk bisa mengingat kosakata-kosakata tertentu. Wah, ini sebenarnya gimana ya kalau dibilang belajar itu harus serius? Kalau menurut aku terkadang kita belajar nggak usah serius-serius banget. Bisa dengan cara bermain juga, termasuk main tebak-tebakan. Coba deh kamu ajak geng kamu, teman-teman kamu, teman-teman kantor atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, atau mungkin keluarga kamu. Tatoeba. Contohnya misalnya kamu main tebak-tebakan kosakata dalam bahasa Jepang untuk benda-benda yang ada di kelas. Wah, itu sih bakal seru banget. Misalnya, bahasa Jepangnya kursi apa? Nggak ada yang bisa jawab, terus ada yang bisa jawab misalnya isu gitu. Terus apa bahasa Jepangnya? Meja. Tsukue. Cuman kalau aku dulu pernah main seperti itu, tapi temanku ada yang orang Sunda banget dan dia jawabnya cukue, guys. Dia nggak bisa bilang tsu. Nah, momen-momen kayak gitu kadang-kadang tuh bikin kita iya, meja tuh dulu sih itu pernah bilang cukue, yang harusnya tuh tsukue gitu. Dan kita bakal selalu ingat momen-momen kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin kayak tebak-tebakan, bikin permainan, menurut aku itu salah satu cara kreatif, cara unik, dan cara asik untuk kalian bisa lebih mengingat kosakata terutama dalam bahasa asing. Salah satunya dalam bahasa Jepang. Cara berikutnya adalah dengan menyimak berita lucu dan menarik atau membaca artikel yang juga seru. Nah, cara ini tuh jangan kalian anggap sepele ya. Ketika kalian pikir, berita tuh harus yang serius, harus tentang bencana alam misalnya, atau tentang sesuatu yang berat-berat, nggak usah guys. Yang namanya kita cari artikel-artikel yang seru dan lucu itu juga bisa membuat kamu mengingat beberapa kosakata spesifik. Aku kasih contoh. Aku pernah sempat iseng-iseng cari tentang ninja, guys. Dan aku tuh nemuin sebuah teks gitu tentang ninja itu sendiri, dan ini tuh sangat menarik sekali. Dan dia bilang di sini ninja wa mukashi no spy da. Ya, jadi ninja itu adalah mata-mata zaman dahulu. Mukashi no spy. Jadi aku tahu, bahasa Jepangnya zaman dulu itu adalah mukashi gitu. Kemudian bahasa Jepangnya mata-mata juga ternyata diserap dari bahasa Inggris spy, yaitu spy dalam bahasa Jepang. Nah, kayak gitu guys. Jadi dari baca, kamu tuh bakal ingat minimal lah ada satu kosakata yang bakal nempel di otak kamu. Jadi budayakan membaca berita-berita ya, nggak usah yang berat-berat lah, berita-berita yang lucu juga boleh. Nah, ada lagi nih teman-teman caranya, yaitu berbicara dengan hewan peliharaan. Ya, kalian gak salah denger, beneran ngobrol sama hewan peliharaan. Kalau kamu punya inu, bisa bicara sama inu. Ya, punya neko, bisa bicara sama nekonya kamu, gitu, sama kucingnya kamu ya. Kayak misalnya, kalau kamu gak punya teman untuk conversation dalam bahasa Jepang, katakanlah teman-teman kamu tuh gak tertarik dengan bahasa Jepang, jadi kamu gak punya partner untuk bicara dalam bahasa Jepang. Terus gimana gitu ya caranya gitu, sedangkan kamu tuh pengen melatih hafalan kosakata kamu. Coba beneran bicara sama hewan peliharaanmu. Kayak misalnya kamu tanya sama kucing kamu gitu ya. Kan kucing tuh suka lihat keluar jendela gitu kan. Terus kamu tanya aja kayak nani miteru no? Nani o miteru no? Kamu lagi lihat apa gitu ya. Terus misalnya soto moshiroi. Soto moshiroi. Di luar ada yang menarik gitu. Jadi kamu kan ingat beberapa kosakata tuh. Kayak nani. Nani itu apa gitu. Miteru no, kayak miteru desu ka, itu tuh kayak apa yang sedang kamu lihat, kayak gitu-gitu. Terus soto omoshiroi, kayak di luar, soto itu di luar kan. Omoshiroi itu menarik, ada yang menarik gitu di luar. Nah, kayak gitu guys. Dari kamu coba ngomong, selain melancarkan kosakata, kaiwa kamu juga bakal jadi lebih lancar. Padahal si kucingnya belum tentu bisa jawab kamu, tapi kamu udah bakalan sedikit-sedikit menjadi lebih lancar bahasa Jepangnya. Percaya deh sama aku. Cara yang terakhir ini sebenarnya adalah cara yang juga sebenarnya receh sih caranya ya, kayak cuman emang kamu pakai aja sih kosakatanya supaya nempel. Tapi karena di Indonesia ini nggak semua orang tahu tentang Jepang dan nggak semua orang bisa bahasa Jepang juga, jadi kamu memang bisa sempil-sempilin si kosakata tersebut di antara bahasa Indonesia yang kamu pakai. Cukup sesimpel itu aja. Jadi kamu ketika ngobrol sama ibu kamu misalnya, sama teman-teman kamu, dan kamu misalnya mau ngafalin beberapa kosakata, kayak contohnya ginko yang artinya bank, atau besok bahasa Jepangnya tuh ashita. Nah, kamu tuh misalnya mau ngobrol nih sama seseorang, besok pergi ke bank jam berapa? Jadi kayak ashita pergi ke ginko nanji, kayak gitu guys. Jadi bener-bener yang kamu campur gitu. Terus kamu
makan apa, misalnya kayak gitu aja. Tapi kamu mau ngafalin kosakata makan gitu dalam bahasa Jepang itu taberu gitu ya. Kamu taberu apa gitu doang juga sebenarnya nggak apa-apa sih guys. Jadi bener-bener kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan itu kalau udah sering ya, itu sebenarnya lebih nempel loh guys. Aku aja sama temen Jepangku juga kadang-kadang masih campur-campur nih, ada Indonesianya tapi aku selip-selipin bahasa Jepangnya juga biar dia lebih ngerti. Kayak gitu. Percaya nggak percaya, yang namanya bahasa ataupun kosakata memang harus kamu praktekkan supaya lebih nempel si kosakatanya. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa cara ya atau tips yang bisa aku kasih buat teman-teman untuk memperkuat kosakata kalian dalam bahasa Jepang. Memang sih tips-tips dari aku ini receh banget ya, tapi kalau kalian praktekin, percaya deh sama aku, kalian bakal lebih ingat kosakata-kosakata dalam bahasa Jepang. Dan sekali lagi aku ingetin nih buat teman-teman yang baru mampir ke video kali ini, ke channel kali ini, kalian jangan lupa untuk subscribe ya supaya nggak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Dan pastikan buat kalian yang pengen belajar bahasa Jepang, kalian juga bisa belajar sama kita di Wagamu Japanese Class secara otodidak. Bisa kontak ke sini aja ya guys, karena kita ada beberapa online course juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata nih.